semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurdiana Risma Putri dari kelas 4M MBM 24230452. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial dalam olahraga. Saya mengambil topik yaitu karakter positif dari olahraga. Di topik tersebut, saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, itu ada pembentukan disiplin melalui olahraga sekolah. Yang kedua, ada sportivitas melalui pembinaan atlet muda. Oke, tidak usah lama-lama, kita akan langsung ke pembahasannya. Cekidot. Oke, kita akan membahas bagian pertama. Yang pertama itu ada miniatur masyarakat. Kita akan membahas tentang olahraga sedikit. Teman-teman tahu nggak sih olahraga itu apa? Olahraga itu bagaimana? Di dalamnya itu ada apa aja sih? Oke, kita akan bahas di sini. Biasanya orang-orang itu menyebut olahraga itu sebagai kegiatan yang menguras energi, menguras keringat, terus capek dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya itu olahraga adalah kegiatan fisik yang bertujuan untuk menyehatkan, membugarkan, dan berkeringat. Kalau misalnya kita jadi atlet, kita bisa mendapat medali. Terus tetapi kalau dilihat dari kacamata sosial, biasanya olahraga itu disebut dengan miniatur masyarakat. Tapi juga olahraga itu bisa mempelajari tentang bagaimana sih aturan yang kita jalani, aturan yang kita pahami, terus kita juga mempelajari tentang bagaimana sih kerjasama, terus sportivitas, mengontrol emosi, disiplin. Dalam olahraga itu kompleks sekali di dalam olahraga tersebut. Oke, kita akan membahas di bagian kedua, yaitu landasan teori sosiologi dalam olahraga. Di sini kita akan membahas tentang teori-teori dalam olahraga. Kita bisa memahami bagaimana peran dan fungsi olahraga itu sangatlah besar dalam pembentukan karakter dan sosiologi anak. Berdasarkan teori sosiologi olahraga dari J. Cockley dan fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons itu mengatakan bahwasannya karakter positif itu tidak muncul secara otomatis, melainkan harus diinternalisasikan melalui interaksi sosial yang terstruktur serta aturan permainan yang bisa mengasah mental pada anak untuk patuh dalam hukum sosial yang ada. Oke, kita akan membahas teori selanjutnya, yaitu teori belajar sosial dari Albert dan perkembangan sosial, yang mengatakan bahwasannya karakter atlet muda itu sangatlah dipengaruhi oleh peniru atau meniru dari pelatih ataupun orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai Gen Z itu harus mendesain persaingan olahraga yang menarik, yang mengutamakan edukasi karakter daripada kemenangan semata saja. Dan jika kita ditarik ke konteks, kita itu lewat teori kohesi lokal sosial dari Ahmad Sabarna, yang mengatakan bahwasannya olahraga yang berbasis gotong royong itu terbukti ampuh untuk membentuk solidaritas dalam tim. Oke, kita akan di pembahasan di bagian ketiga, yaitu olahraga sebagai wadah disiplin yang nyata. Di sini nanti akan dibahas itu ada 3 poin yang bisa membentuk karakter anak melalui aktivitas olahraga yang terstruktur. Yang pertama itu ada manajemen waktu, di mana anak itu bisa membagi antara waktu latihan fisik dan kegiatan akademik. Terbukti bahwa dari kegiatan tersebut itu bisa mengatur prioritas
harian mereka. Akademik dan non-akademik itu harus balance, harus adil, harus seimbang. Nggak boleh ada yang jomblang satu sama lain antara akademik dan non-akademik. Soalnya kegiatan itu sama-sama penting. Oke, yang kedua itu ada rasa tanggung jawab, di mana kita bisa menerapkan konsekuensi logis yang adil pada anak saat mereka terlambat, sehingga bisa membangun kepedulian yang mendalam atas komitmen yang telah dibuat atau telah disepakati. Yang ketiga itu ada kepatuhan regulasi, di mana kita bisa menaati peraturan yang tertulis dalam permainan secara tidak langsung, bisa membuat anak itu belajar menghormati tata tertib hukum sosial yang nyata di masyarakat. 3 poin tersebut itu bisa menjadi pondasi penting untuk tumbuh kembang mereka. Oke, di bagian ini kita akan menjelaskan tentang 3 pilar yang penting dalam membentuk kedisiplinan anak melalui aktivitas olahraga atau fisik. Dimana yang pertama itu ada struktur. Jadwal latihan yang rutin secara tidak langsung itu bisa membuat anak menjadi terbiasa untuk bekerja dengan ritme yang sama atau yang teratur. Yang kedua itu ada konsekuensi, di mana saat anak melanggar aturan bisa dikasih hukuman yang adil dan konsisten. Kebiasaan buruk mereka itu biasanya mengulur-ulur waktu agar bisa hilang dengan sendirinya. Yang terakhir adalah otoritas, di mana anak itu bisa belajar menghargai. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai sportivitas. Sebenarnya ada pelajaran hidup yang keren dan ada pelajaran yang kita bisa bawa dari nilai sportivitas ini di kehidupan sehari-hari. Yang pertama nih contohnya itu menghargai kompetitor. Kebiasaan sederhananya adalah menjabat tangan sebelum dan sesudah pertandingan. Ini juga memiliki makna tersendiri dari fisiologis ataupun sosiologisnya, yaitu mengajarkan kita menjadi rival di pertandingan itu bukanlah musuh abadi, melainkan di sana itu menjadi tempat berkembang dan bertumbuh sama-sama menjadi lebih baik lagi. Oke, kita akan menyambung ke poin kedua, yaitu resiliensi dan kelapangan dada. Di sini kita bisa diajarkan bagaimana sih kemampuan kita untuk menerima kekalahan tanpa menyalahkan faktor luar atau mencari-cari kesalahan karena kok ini kok bisa menang, kok ini kok bisa kalah, oh pasti ini karena ini. Enggak. Di sini juga bisa melatih ketangguhan mental kita. Mental yang kuat itu sangatlah penting untuk kehidupan kita saat ini, karena misal contohnya kita memiliki mental yang kuat, kita bisa terjun di dunia kerja dengan enjoy, terus di lingkungan sosial, dan kita itu bisa menerima kekalahan. Jadi olahraga itu bukanlah soal fisik saja, melainkan kita bisa mengetahui bagaimana sih karakter seseorang ketika ditimpa masalah, ditimpa musibah di kehidupan yang dar-der ini. Seperti itu. Oke, di bagian ini itu adalah pembinaan karakter. Tahu gak sih kalian, ternyata 85% itu karakter anak bisa terbentuk dari yang namanya role model. Penjelasan ini tentang keteladanan sosial atau modeling yang diperkuat oleh Albert Bandura. Intinya, integrasi atau bersikap jujur itu tidak bisa dibentuk secara otomatis, melainkan mereka itu meniru apa yang mereka lihat di kehidupan sehari-harinya. Seperti ketika mereka melihat atau diberagakan oleh wasit atau orang tua atau pelatihnya di pinggir lapangan, mereka itu bisa meniru dan melihat. Oke, kita akan menjelaskan part selanjutnya. Kalian sering gak sih melihat
olahraga, kompetisi olahraga yang terlalu monoton atau terlalu tegang. Nah, di sini kita memiliki 3 poin penting yang harus kita ubah dalam kompetisi olahraga anak-anak kita. Yang pertama nih, ada redefinisi makna menang. Di mana sekolah itu dituntut untuk menggeser orientasi mereka yang awalnya yang cuman sibuk kejar piala eksklusif, itu kita bisa mengubah menjadi pemerataan kesempatan bermain untuk semua siswa tanpa terkecuali. Karena di sini itu bisa membuat siswa bagaimana sih merasakan euforianya bertanding, terus mengasah mental kita, mengasah emosional kita, mengontrol emosional kita. Oke, yang kedua itu ada edukasi khusus orang tua. Kita sangatlah perlu agar bisa menyelaraskan ambisi orang tua supaya mereka itu bisa berfokus untuk mengapresiasi bagaimana sih usaha atau proses pada sang anak, bukan hanya menekan emosional pada anak saja demi gengsi semata. Oke, di poin ketiga itu ada sertifikasi karakter pelatih. Ini sangatlah perlu karena kita itu harus mempersiapkan para pelatih yang pemahaman dalam psikologi dan sosiologi yang sangatlah matang, itu sangatlah dibutuhkan biar mereka tidak merusak moral anak demi kemenangan taktis sesaat saja. Dan kalau misalnya 3 poin ini berjalan dengan lancar, itu pastinya olahraga bisa menjadi tempat yang jauh lebih sehat dan menyenangkan untuk tumbuh dan kembang anak-anak kita nanti.